Ini adalah Mitsubishi X-Force. Kan saya sudah buat review hari itu. Hari ini saya buat lain punya. Mau apa? Mau test drive, mau pergi workshop, mau tahu dia punya fuel consumption. Okay. Ini kereta tinggi macam ni, saya tak boleh imagine lah. Sebab study balik itu fizik punya logik, ini tak selesa punya ni kereta. Kita pergi test drive, tengok saya cakap apa. So, balik hari ini punya topik, I mau review ini kereta Mitsubishi X-Force. Sebelum I review, I mau isi minyak penuh dulu, okay? I sekarang dekat kenting punya bawah. I isi minyak penuh, lepas itu I mau test drive kenting, okay? Why I mau test drive kenting? Sebab dia 1.5 liter, horsepower 105, okay? Horsepower dia rendah, CC pun tak tinggi. Lagi dia punya tinggi tau, okay? Ini kereta tadi saya bawa, fuel dia sangat tinggi. Lepas saya check internet, dia punya bawa kereta sama lantai ada 22 cm. So, ikut logik, ikut fizik, kereta ini naik kenting susah, and then dia punya cornering susah. Itu ikut fizik punya. So, I perlu test drive. After test drive, I baru bagi jawapan. Okay? Mitsubishi X-Force. Okay, so sekarang I mau pergi petrol station. Okay, so minyak dia sekarang belum lagi penuh ah. Ini minyak. Okay. I pergi isi. So I pergi isi minyak sekarang. Okay, kau isi penuh habis. Isi penuh habis, kasih dia habis, berapa pun tak apa. Okay, dia punya minyak punya konsep macam ni. Isi penuh, dia habis ke minyak habis ke tidak ke tak apa. Yang penting kasih dia full tank, okay? Sampai dia tak boleh masuk, okay? Lepas itu kau bawa aja, bawa mungkin 1 bar, 2 bar, kau isi penuh. Tengok minyak sudah pakai berapa, and then kau bagikan, okay? Okay? Sudah nampak, sudah tik, tak boleh isi lagi. Okay? So nanti I bawa sampai bila-bila lah, okay? I isi balik. Tengok dia boleh jalan berapa km. Okay. So, sekarang minyak I sudah isi penuh. So, nanti lepas I pakai berapa hari pun tak apalah. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Okay. 100 km, 200 km pun tak apa. Sampai satu masa kau pergi isi minyak. Okay. Cek balik itu minyak isi berapa liter sama RM. Sudah tahu itu jawapan. So sekarang saya tengah on the way nak pergi Genting Highland. Sebelum pergi Genting Highland, saya sudah isi minyak, and then saya sudah drive ini sudah 30 minit. So saya punya perasaan apa, kereta ini sangat tinggi. Dia tinggi sampai kalau ada saya potong itu kereta Hilux ke Triton ke, I first time feel I equal tinggi sama mereka. Okay. I feel I tengah duduk dalam itu Triton ataupun Hilux dalam. So untuk handling dia sekarang I tak boleh rasa lagi. Sebab dia belum sangat corner, so I tak boleh rasa. Dan nanti I sampai atas sikit, I baru sambung. Okay, sekarang I sudah mau masuk Genting Highland. Depan ada satu lori sangat lambat. Yang selalu pergi Genting Highland punya orang nampak ini pontok, so tahu I sekarang sudah bawa Genting Highland. So on the way mau naik. So ready, stand by. Ini yang first corner I mau rasa. So far saya jenis sangat sensitif. Sikit tuning dia, suspension tak baik, I sudah boleh rasa. Okay. So far I belum mau mentar lagi. Okay. Control dia, handling dia okay tau. Walaupun dia tinggi, walaupun dia Thomson pin, saya tak rasa mau muntah.
Ini yang baik. Apa bunyi ah? Charging start. Ini ada charging. Okey, tak apa. So, okey. Yang ni second corner untuk I test try ini Mitsubishi X-Force. Okay. I sekarang pakai Eco mode. Okay. Satu benda saya mau puji dia. Orang Japan punya tuning kan, kereta punya tuning sudah sangat mature. Even dia pakai transom bin. Lepas itu I naik kenting. Ini kalau kedua I tak rasa mau muntah. Okay. Hari itu I try satu kereta. Sekejap aja I sudah feel tak betul. And then itu kereta I ada bagi berapa orang test. I punya kawan, and I punya kawan ke siapa ke pun rasa muntah. So untuk Mitsubishi X-Force ini, walaupun dia tinggi, jarak lantai sama kereta kan, tinggi 22 cm, tapi I bawa ini I rasa okey. Yang penting I naik kenting tak rasa mau muntah. Tapi jangan ingat I mau puji dia. I belum naik atas lagi, I feel dia power kurang. Ini tak boleh buat apa punya. Sebab ikut logik, ikut fizik, 105 horsepower dia macam mana pun takkan pergi. Ini untuk logik punya, ini untuk normal punya logik punya konsep. Okay. Lepas itu dia tidak ada turbo. So I naik kenting perlu push up sikit. Asyik tengah satu tu tak tahu dari mana nak dia mau main-main sekejap. Jalan sekejap dia tu. Tengok Mr. Lim sekarang mau buka satu tol dekat sini. Sekarang macam-macam Mr. Lim. Dulu parking tak bayar duit, sekarang parking mau duit. Dulu masuk tol tak ada, sekarang mau tambah tol. Okay. So pada saya handling dia okay. I belum final test lagi. Handling dia saya rasa okay lah. I tak rasa mau muntah. Dia steering control kan sensitif. I main sikit lah. Dia sudah datang. Tengok. Okay. Sekarang I corner lah, I punya belakang tak rasa mau buang. Tadi I turun cepat, I belok kanan, I tak ada rasa mau buang. Ini salah satu simptom maknanya dia punya handling bagus. Kejap lagi I mau view belakangnya, orang punya view. Okay, masih ingat lagi tak hari itu I test try satu kereta, nama I tak mau cakap. Okay. Saya sampai location sini, I sudah feel something tak betul. I mau muntah. Okay. Ini Mitsubishi X-Force design. Dia punya body punya design macam itu Pajero punya tinggi. And then driving feel dia tak rasa mau muntah. And then cornering dia baik. Lepas tu bila saya laju corner, bila saya laju kan, I laju. Lepas itu I corner, I tak feel I punya belakang akan buang. Okay. Sebelum ini I ada video. Check balik I dulu review punya kenting kereta punya review kan. Certain kereta akan cakap belakang akan buang. Yang ini tak ada. Even dia tinggi. But I respect dia. I sangat respect dia punya tuning. Kereta punya tuning. Okay, dia punya tuning sporting punya feel ada. Lepas itu keselesaan punya tuning pun tak ada kurangkan. Sport. Apa itu sport? Proton punya feel sangat sport. Agresif, sangat sport. Sekejap.
Okay. Keselesaan punya feel, Cherry punya feel. Dia dua-dua ada. Walaupun dia tinggi, walaupun ini kereta tinggi. Okay. Lepas itu I mau cakap satu korang tahu sebelum I mau review ini Mitsubishi S-Force, I ada tengok orang Taiwan orang Taiwan punya video tau. I study orang punya video. But I baru buat homework punya. And then I send I satu kawan. I punya kawan sangat suka kereta. I send dia, kau tengok ini review punya, ini orang Taiwan. Tak boleh pakai punya lah. Ini Mitsubishi S-Force 22 cm. Dia punya body sama itu jalan lantai kan, 22 cm. Dia corner mana ada selesa. Buat review cakap aja mana ada logik. Sebab ikut I punya mindset. Okay, ikut I punya mindset lah. Kereta tinggi, dia corner mesti tak okay punya, mesti tak okay punya. Tapi I lepas I try ini okay, I kalah lah. I apa I agree I mau macam mana okay, I cakap lah I salah lah. Dia walaupun dia tinggi, tapi dia punya cornering okay, dia punya handling memang okay lah. Memang okay, cukup lah. Yang penting I masuk naik genting, I tak rasa muntah. Itu yang paling best punya. Okay, mau apa? Beli kereta, bawa kereta mau apa? Corner ke apa ke, tak muntah, itu paling penting punya. So, korang tahu tak? Kereta, 3 benda paling penting. Okay, kau ada engine yang bagus, tapi kau punya tuning tak baik, naik kereta mau muntah, itu kereta kurang punya. Okay, kau ada engine bagus, kau ada gearbox bagus, tapi orang naik engkau punya kereta macam okay, duduk punya belakang punya orang mau muntah, ada guna ke? Tak ada guna. Okay, so pada I, engine, gearbox, suspension, tiga-tiga penting. Kurang satu pun tak boleh. Tuning, saya ada study. Tuning, apa itu tuning? Bukan kau letak Thomson pin, bukan kau letak bawa itu semua aluminium, bawa semua ringan, kau punya kereta bagus. Bukan. Kalau macam ni kan, kereta China, dia boleh letak semua itu apa punya, aluminium punya. Tapi bukan macam ni. Tuning dia perlu sangat experience. Dia besar tayar kan, dia besar sikit, lebar sikit boleh efek itu tuning. Dia punya belat, dia punya suspension belat, panjang, pendek sikit, dia boleh efek dia punya tuning. So tuning sangat ikut dia punya skill. Bukan suka-suka I copy boleh dapat. Bukan. Just dia punya filter kekalan, I feel kurang sikit lah. Maybe kereta tinggi. I cari satu lagi masalah. Okay, sekarang ini naik bukit tinggi sorry memang kurang power sikit. Memang kurang power sikit. 105 punya horsepower, kau tak boleh estimate dia naik genting, tak boleh. Okay, tengok depan saya ada satu Viva. Dia laju. Okay, I mau tengok itu Viva berapa orang duduk. Dia laju 1000cc 1000cc punya Viva non-stop. So yang ini 1.5 liter punya S-Force naik, dapat naik tak? I feel dia boleh naik. Okay, even I belakang duduk orang pun tak ada masalah. Just kau tak payah estimate cepat sangat lah. Sampai atas, slowly sampai pun tak ada masalah. Tu Viva dia. Viva pun boleh naik, takkan Mitsubishi S-Force tak boleh. So yang cakap itu tak boleh masuk genting punya, nak tengok depan ada satu paling baik punya sampel, Perudo Viva. Yang ini Elite 1000cc punya. Tengok corner dia. Ini S-Force punya, itu tuning bagus.
Ini Sudah tak boleh pergi. Lambat tengok. I punya RPM 3000 baru 45 aja. Tapi cukup. I expect ini tuning. I cakap 10 kali lah sudah. Tak tahu I punya video sudah masuk berapa kali lah. I memang expect ini tuning. Perlu trust saya sebab I masuk ini genting. I tak gamble punya orang. Tapi I ada buat review. I ada test try kereta. Dan selalu I bawa I punya anak dalam jalan-jalan. Okay. So macam-macam punya kereta I pun sudah try. Untuk tuning dia, suspension dia, corner dia, I rate dia tinggi. Okay. Yep. Boleh. Memang boleh. Dia punya sorry. Dia punya tuning, suspension dia tuning okay. Good, very good, very good. Sangat sporty. Tengok. Even tengok okay. I mau tambah lagi satu. Tengok, ini seleko tengok Ini seleko I belok. Okay. Normally sini I punya Thompson bin belakang sebelah kiri dia akan bendek. Lepas itu dia akan turn lambat. Tapi dia sangat agresif. Dia sport, dia turn cepat. Ini skill tau. Kalau dia turn lambat, I akan muntah. Corner sini pergi belakang kadang okay, tengok ini seleko. I sudah belok. I belok. Okay. Normally kadang kereta dia belakang dia lambat pulang, lambat turn balik. Tengok dia tak ada. Sebab Thompson bin dia akan lambat. Ini tak ada. Tengok I tukar lagi. I cakap lagi sekali. Okay, korang tengok ini seleko paling senang untuk I prove dia punya suspension tuning bagus punya. Okay. Tengok I tengah turn Okay, I turn kanan. Okay. Okay, tengok I turn kanan. Ini paling baik punya proof. I turn kanan. Okay. Ayah, ini tak boleh. Dia mau berapa turn I baru boleh tunjuk. Okay, sini. Tengok ini paling senang baik punya. Okay. I turn kiri. I turn kanan. Okay. Thompson bin biasa dia lambat return balik. Tapi dia tak ada. I turn sini balik lagi. I belakang. I feel I punya belakang sangat stable tau. Very good. I punya belakang dia tak ada ini macam tau. Ini yang penting. Ini tak ada. Sangat confirm. Wah. I first time I feel kalau boleh I mau jumpa ini orang siapa itu kalau I boleh dapat jumpa ini Mitsubishi punya engineer, I mau shake hand sama dia. Pandai dia. Sangat pandai. Tengok. I corner. I pulang balik. Okay. Belakang stable punya tau. Cantik. I teringat satu dulu I kecil punya masa kan I umur 10 ke 8 I pergi ayah bawa I naik genting. Bawa Villa 1.3. Villa 1.3 tu I punya rumah ada miskin sikit. Villa 1.3 naik genting kan sampai separuh jalan kan. Aircon semua tutup. Buka tingkap. Tak tutup aircon kan. Dia tak naik. Sebelum Villa dia pakai Nissan Sunny pun sama. Sampai genting punya bawa tutup aircon semua.
dia baru boleh naik. Sekarang tak payah. Tengok 1.5 liter, wah 105 horsepower. Tengok, I tekan aja sudah pergi. I suka dia punya tuning. I suka dia. I sangat suka ini tuning. Okay, I sudah masuk atas. I punya kamera macam mau off sikit. Okay, tengok hotel resort. Okay, Genting Highland. Sudah selamat sampai sini. Sampai sini. Sudah selamat sampai sini. And then I tak feel I muntah. Nah. So sekejap lagi I mau terus turun bukit. Bukit right. Okay. 200 meters. Turn right. Okay. Sudah sampai. So I buat video ini untuk dua proof. Satu, keselesaan tuning dia ini sangat okey. Tak payah cakap. 105 horsepower, 105 boleh naik Genting tak? Boleh. Viva pun boleh. Takkan ini teknologi 200 meters. takkan ini teknologi baru punya Mitsubishi S-Force tak boleh naik Genting. I sudah proof I boleh naik Genting. Okay. Even I feel I bawa anak semua pun boleh. Okay. So I mau balik I mau turun KL, balik Johor sekarang. Korang tahu tak? Saya buat review kereta kan. Biasa one day 4 hari lah. Pagi-pagi I mau naik kapal terbang pergi KL. Lepas tu naik LRT pergi tempat mereka, baru naik Grab. Naik Grab kan. Lepas naik Grab I mau terus bawa itu kereta pergi satu tempat, set kamera, isi minyak, naik Genting. And then terus balik Johor. Balik Johor belum siap lagi tau. Okay, I mau discussion sama ambil budak. And then I mau ambil satu tempat lagi buat video. Pergi workshop. Pergi workshop semua. Lepas itu I punya cameraman dia mau ambil bilo. So satu video kan. Prepare I rasa mau 5 hari. Itu yang simple punya. 5 hari untuk I punya video. So buat satu video bukan senang. Itu I memang mau cakap, buat satu video betul-betul punya bukan senang. Nanti kita mau cari data. Betul tak? Kadang I cakap aja I pun tak tahu betul dia. Kita mau cari data betul ke tidak. Mau cari bilo, mau tambah. Kalau tidak, tak ada cari bilo. I cakap apa kan korang tak faham. So mau letak itu engine punya gambar, horsepower, kalau engine dia special mau tunjuk itu engine punya gambar, semua mau tunjuk. So itu bukan senang. So satu video kan 1 minggu lah. At least Cincai buat 1 minggu. Korang tahu tak? Kalau I buat satu video kan, I expenses berapa awak korang tahu tak? I ada 2 cameraman. Sehari I rasa cameraman mau gaji 300 lebih sehari. Sehari 300 lah. Tak masuk I punya gaji. I one day perlu earn 3,000. One day lah. Sebab I tak ada earn 3,000, I tak boleh pay hidupan I punya kedai. So I kalau fokus buat ini video kan, I akan rugi banyak wang. Tapi ini I punya hobi. I suka buat review. So tak apa. I pun, korang tahu tak? I sudah 1 bulan tak review kereta baru. I semalam sudah 3 hari I tak tidur dah. Wah, fikir mau datang ambil kereta, review happy tak boleh tidur. Suka. Ini I punya hobi. Tapi I buat 1 kali review kan I akan rugi banyak wang. Oh, I sudah tahu.
I sudah tahu kenapa tuk. I punya telefon ada sana letak charge. Dia charge ke tak charge kejap. So sekarang saya mau turun bukit. Okay, I off kamera dulu. Okay, so sekarang I mau turun daripada Genting Highland. I mau test lagi bila I corner, I punya belakang punya keselesaan orang belakang. Okay. Kau tengok I potong kereta saya tahu sebab tahu apa. I punya kereta selesa. Handling. Okay. Tengok saya corner tengok. I corner ini selekor kuat. Corner. Bila I corner, I punya belakang tak ada puang. Lepas itu belakang kan dia punya balancing sangat bagus. Sangat bagus. I try lagi depan. Dia filter kekeralan dia kurang. Okay. Dia ada hum. I tak boleh laju sikit. I corner belakang ni kan I tak feel belakang I rendah sangat. I tak feel. Ada kereta kan dia design kau corner punya masa kan awak punya badan kan body tu kan sangat sengitnya. Ini tak ada. Ini sangat stable. Even I punya belakang kan Tuan Semping kan dia pun sangat stable. Ini I sangat surprise pada I lah. Tengok. Okay. Sekarang I turun bukit tengah selekor sini. Corner. Tekan minyak corner. Okay, corner. Okay, corner. Okay. Simpan. Body lu standard bagi. Tak ada mau muntah. Even turun bukit pun bagus. So maknanya I punya fizik punya logik tak boleh letak dalam kereta ini. Tak boleh. Dia ada lawan sikit fizik. Korang cuba bayangkan korang sekarang bawa satu kereta Pajero. Sebab dia tinggi macam Pajero ke Hilux. Okay, Pajero, Hilux tak ada ya. Pajero tinggi punya. Kau naik Genting Highland and then turun Genting Highland. Kau corner facing macam mana, macam mana punya corner, macam mana you facing macam mana punya selekor kiri kanan. Okay, bila corner kiri buntuk belakang kereta, buntuk kereta awak. Kau corner kiri, dia ikut kiri. Corner kanan, dia ikut kanan. Semua tengah kau punya arahan. Kau sudah boleh feel dia punya selesa sangat bagus. Dia punya tuning sangat bagus. Okay. Turun bukit tak ada masalah. Still sama. Naik atas okay. Turun bawah pun okay. Okay. So video Genting Highland I mau cut off sampai sini. Okay, sekarang I mau buat MVH punya test. Mileage 100. Ikut Tata, dia tak tinggi 65. Tapi dalam punya feel different. Pada I bukan rendah sangat sendiri. Okay, so noise punya test kan. Okay, susah cakap about noise kan. Tata macam ni. Tapi dia ini dari belakang ke sini ke itu feel. So still bagi I punya pandangan dia punya MVH bukan baik sangat sebab ikut fizik dia tinggi, bawa dia makan angin. Tapi I mau cakap satu I ada study tau. Sorry, bukan I punya study. I punya cameraman ada tolong I pergi study dalam semua SUV dia punya itu panggil apa? Drag coefficient. Drag coefficient. Okay, dia punya drag coefficient kan paling rendah. Awak korang tahu apa benda tak?
depan kereta kita laju kan, okey. Dia lepas itu angin, dia sudah buat giraan tepi punya design, dia punya curve macam ni, okey. Dia lintas itu angin punya view paling baik, paling lentar. Itu gilaan punya tau. Mau buat itu benda kan bilion-bilion punya duit. Okey, tak faham, nanti I pergi workshop sana, I tunjuk lagi sekali. Okey, sekarang I dekat workshop. Okey, ini Mitsubishi S-Force. Kenapa datang sini? Biasa I mau tunjuk bawa, cakap-cakap sikit. So untuk S-Force kan, engine bawah dia ada satu cover tutup. Jadi mau tukar minyak hitam, ini skru mau buka lah baru boleh tukar minyak hitam. Jangan pandang ini tak ada guna punya tau. Actually ini cover semua ada guna. Kenapa? Kalau dia tak ada cover kan, angin akan masuk engine. Bila angin masuk engine, dia akan bising, melintang angin. Tadi dalam atas I ada cakap kan, untuk Mitsubishi X-Force kan, dia punya drag coefficient masuk apa? Angin masuk kepala dia, kereta jalan kan angin masuk. Okey, dia akan melintang itu kereta. So melintang kereta ada apa efek? Bising. Sama bawa kereta tak smooth. Ada lintangan. So dia semua mau buat kiraan. Ini pun mau kira bumper dia macam mana buka itu lubang, kasih dia angin masuk. Tepi itu pintu, okey, tepi pintu punya itu angle semua mau buat kiraan dia tau. Bukan saya suka-suka, wah ini design macam ni cantik I buat. No, semua ada kilaannya. Okey, so cover dia ada sampai sini. Dia punya frame standard lah, kecil, satu aja. Okey, dia tak macam lain kereta besar sikit. Ini kecil, dia punya negatif. Okey, lepas itu ini exhaust dia terus tarik engine sampai sini. Ini panas semua. Okey, sini ada heat insulator. Kiri kanan sini tak ada cover. Okey, ada kereta ada cover punya, yang ini tak ada. Okey, and then dia punya ini gum, tengok finishing tak cantik. Dia punya gum tengok, finishing tak cantik. Ada macam dulu punya I buat itu Toyota Vios punya itu feel. Itu Toyota Vios kan lagi kuat lah. Macam ini kan lagi sikit aja. Ini okey lagi sikit daripada dia. Okay, so ini itu minyak petrol melalui sini, sama brake punya function melalui sini. Okay, heat insulator ini panas lah. Untuk dia punya design ada belat sikit tau, special. Dia tak ada balancing punya. Biasa ada satu sub besi untuk dia balancing. Yang ini tak ada. Ada kereta tak ada ini, dia tak boleh kawal. Dia tak perlu. Pandai. Okey. So sampai sini. Ini minyak. Tong minyak. Ada kereta sini ada satu besi protect ini ponton minyak. Ini tak ada. Dia ada satu keping besi saja. Ini keras lah, ini besi. Okey, protect ini tong minyak. Okey, so Thomson Bin Mitsubishi punya tuning memang lain. Thomson Bin nampak sama, tapi actually tak sama. Dia tengok dia punya sini curve tak sama. Dia punya tengok dia sini punya jalan sambung atas semua tak sama tau. Okey, pelasan dua benda. Tengok ini wayar pink color punya ni. Lain kereta tak ada. Ini pink color punya wayar. Yang sebelah sini punya orange color punya wayar. Okey, saya tak tahu apa, tapi I feel yang ini panggil AYC punya control. Kan I pernah cakap Mitsubishi dia ada satu benda panggil AYC. Okey, Active Yaw Control. Dia boleh kawal sini tayar, sana tapan, kiri kanan. Dia ada sensor kat sini. Jadi I rasa perlu ini wayar. Okey, buat sensor control. Kalau I salah, komen bagi I. Okey? Kalau tak silap lah. Sebab yang ini ada satu lagi wayar ini untuk ABS. I harap I tak ada terbalikkan. Okay? Sebab saya tengok macam-macam ni kereta, I tak pernah nampak ini wayar. Okey, so special untuk dia. And then sambung belakang. Ini belakang punya spare tayar punya tong. Spare tayar punya tong. Kereta besar, cc kecil, head horsepower rendah.
bagi spare tayar. Okay, bagi spare tayar, capture saya punya meaning, dia boleh keluar spare tayar punya, kasih dia ringan sikit. Sekarang punya kereta kan dia mau ringan, makin ringan dia makin gawa, senang gawa, makin jimat minyak. Tapi dia pagi awal ini macam I check sangat kan, tapi ini yang saya sendiri punya view lah. Okay, belakang dia tak ada anti crash bar. Okay, tak ada langsung tak ada. Okay, so kalau tak ada anti crash bar akan macam mana? Langgar, pom, akan terus masuk sini, tong, masuk sini, masuk sini. Tak baik. Ini benda yang tak baik. Ada anti crash bar kan, dia langgar itu crash bar dulu baru sampai sini. So kalau tak ada, dia langgar sini kan, nanti macam mana kau punya kereta jual punya masa, orang akan tahu, nampak wah ini teluk. Tak ada anti crash bar. So workshop punya part sudah habis. And then I mau tambah satu special punya benda. Esok I mau bawa I punya anak pergi jalan. Jalan I mau buat macam ni punya. Sebab I feel dia special. I feel dia punya driving feel lain sikit. I mau bawa I punya anak pergi jalan, tengok mereka muntah tak. Satu kereta muntah ke dia tak, sangat pada I sensitif. Kenapa? Kalau kau selalu bawa satu kereta feel muntah, ini kereta kau mau bawa tak? Kau tak mau bawa. Okay, I pun tak mau bawa. Okay, so anak pun tak mau duduk. What for kau beli tu kereta? Okay, so besok sambung. Okay, tengok sekarang I punya pakaian seluar pendek. Okay, hari ini I last day mau bawa ini Mitsubishi S-Force. I sudah bawa ini kereta 5 hari. So perlu ada masa mau buat family punya review. Kenapa saya mau buat macam ni punya review? Sebab kadang I review dekat driver seat, saya tak tahu belakang punya keadaan. Even I tahu, I cakap orang tak boleh percaya. Jadi I terpaksa panggil I 2 budak. Budak biasa dia dia sensitif cepat. Okay, selesa ke tidak. Okay, contoh hari tu I bawa I punya anak test drive. Setiap kali I kalau ada peluang kan, I mesti bagi mereka test drive, duduk belakang, selesa ke tidak. Okay, saya bukan driver tekan minyak all the while punya. I sangat slow punya. So kalau I bawa kereta slow, belakang punya orang pun tak selesa, maknanya dia punya driving feel kurang, suspension tuning dia kurang baik. Okay, sekarang I bawa I punya anak balik I punya kampung, visit I punya mak sama mak. Okay, dan semalam I pun sudah test drive. So far itu driving feel actually sangat bagus. Itu bagus punya maksud, sorry ya korang tengang tik 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 itu bunyi kan. I ada tapau nasi bagi I punya mak, I ambil itu tong punya nasi punya bunyi tik tik. Kalau tengah-tengah lah, kalau tengah itu bunyi bukan apa bunyi. Okay, so I suka kereta Japan satu sebab kereta Japan dia tak macam kereta Jerman, tak macam kereta China punya tuning. Kereta Japan, kereta China jalan highway sangat selesa. Okay, sangat selesa. Tapi untuk kereta Japan kan, Japan punya dekat Japan kan, dia punya city kan kecil saja. So mereka sangat perlu handling, sangat sensitif punya kereta. Okay, corner sini pergi sini, corner sana pergi sana. Japan memang perlu ini, and then dia perlu CVT untuk jimat minyak. So kalau China ke Jerman dia terbalik. China punya highway panjang, besar, okay, lama. So mereka mau kereta kan tekan minyak, jalan highway sangat stable. Japan punya tak perlu. Japan perlu city drive. Okay, belok kini berhenti, turun kereta. Okay, parking saja. Kasar, parking, berhenti jalan, berhenti jalan, berhenti jalan. Ini Japan ni kereta. Ini kereta Japan punya feel. Okay, korang ada capture tak? Certain kan, sometimes kau pakai German punya kereta, wah kalau pakai bawa dekat city kan, kau mau berhenti cepat, tutup itu pintu ke semua, kau takut dia rosak.
Ada feel macam ni tak? Contoh sekarang kau pakai satu Audi, okey. Malaysia banyak itu ham kan, tempat ham. Kau berani kan langgar aje, lepas saja. Tak berani, and then lepas saja, cepat parking, masuk dalam, tutup pintu, keluar. I tak berani sebab takut dia rosak, and then dia tuning pun tak sesuai I cepat macam ni. Tapi Japan ni dia tak sama. Dia sangat sensitif. Besok belok masuk parking, turun kereta, tak payah buat apa-apa. Ini Japan ni tuning. Okay. So I jalan ini jalan kecil. Ini Kulai Johor Kulai punya kampung punya jalan. Okay, Talam lah. Okay, Talam punya jalan. So sudah drive lama. Saya tanya, tengok I punya rambut pun tak ada tak ada buat cantik-cantik sebab hari ni Ahad. Kejap I mau tanya mereka. Tang, 爸爸问你啊，你坐在后面会晕吗？不会啊。I tanya dia, duduk belakang rasa muntah tak? Dia cakap tak ada. 不会啊，坐在后面摇来摇去的，有会吗？会吗？dia malu, dia cakap tak ada. Dia sangat sensitif tau. Ini dia duduk kereta, kalau itu tuning tak baik dia akan cakap muntah. Dia sedang kasih punya budak. Ini senang kasih punya budak. Ya, ni 也是不会是吗？I punya anak nombor 2 sudah besar. Anak nombor 2 sudah besar. Mula-mula dia duduk sini, dia tak mau nampak kamera, jadi dia pindah sini. Dia lagi tak mau cakap. Anak besar, korang tahulah, dia ada style sendiri. Yang ini kecil punya I boleh kontrol. Yang tu second sama first punya susah. Panggil dia tolong I buat sikit video semua mau lari. Okay. Mau keluar simpang. Ada orang cakap, horsepower 105 keluar simpang bahaya tak? Tak ada lah. Ganja pun keluar simpang, mana bahaya. I punya kawan ke, dulu I pakai Villa horsepower 88, Wajah Mitsubishi punya itu engine kan 1.6, horsepower 88, I tak silap pun sama keluar simpang. Tak ada cakap isu I keluar horsepower 105 tak ada power, tak ada lah. Teknologi sekarang tak sama, tak macam dulu lagi. Okay, nampak City Drive feel okay. Keluar simpang, corner, 不摇吗后面tengok I corner, I pick corner, mereka tak ada body roll, belok sangat kuat body roll sebab ini 360 punya corner, tapi I tak laju lah 60. I boleh feel belakang dia tak ada macam body roll pulang sangat. I boleh feel itu selesa. Okay, jauh I punya mak punya rumah. Okay, lepas itu I mau cakap sikit sebab hari itu I buat satu post dekat Facebook. Ramai orang malak I ada discuss hybrid sama PHEV sesuai untuk siapa. So I rasa I boleh letak scene sini. Ada orang dia tak mau, mungkin dia fikir, I beli ni Mitsubishi minyak, tak tahu dia mahal tak. Saya beli satu lagi baik, I pergi beli satu kereta yang jimat minyak punya, contoh hybrid ke PHEV. Okay, itu okay. Actually kalau ada fikiran itu tak salah juga. Tapi kalau engkau mau beli satu kereta yang jimat minyak, okay, and then kau tak tahu gilaan, and then kau akan salah, akan tersilap. Why? Okay, siapa sesuai yang beli kereta yang jimat minyak? I bukan cakap dia ini NA makan minyak, I bukan cakap macam ni. Okay, I mau bagi satu contoh. Ada orang dia beli kereta untuk dia bini. So bini pakai, I mau beli untuk jimat minyak punya. Mana tahu dia 1 minggu 1 tong minyak saja. Okay, 1 tong minyak mungkin dia isi RM80 aja. So kalau dia pergi beli itu hybrid kereta, in the end dia akan rugi. Korang tahu why? Sebab after warranty 6 tahun, dia punya part sangat mahal.
Okey, sangat mahal. Dia bukan murah je. Dia punya bateri motor mahal, dia bateri motor, dia wiring, kompresor, okey, semua pun mahal punya. Okey. So kalau in case kau mau beli kereta untuk jimat minyak and then for long term, I rasa ICE punya kereta sesuai. Okey, cakap balik, lain cerita. Okey, lain cerita. Siapa yang sesuai beli hybrid? Kau sendiri gila. Kalau I 1 month bawa kereta lebih 4,000. Okey, lebih 4,000. Kalau I bawa satu hari bawa kereta 1 bulan punya mileage bawa 4,000. Okey. So 4,000 punya maksud apa maksud? Okey, hybrid punya kereta ikut sekarang punya trend lah. I gila 1 km mungkin jimat bagilah dia 10%. So 1 month kau bawa kereta 4,000, kau boleh jimat 400. Kan? 4,000 km kali 10%, 400. So 1 year kau boleh jimat 4,800. And then 5 tahun kau mungkin boleh break even. 5 tahun nanti kau boleh untung balik. Tapi perlu ingat, after 5 tahun kereta akan rosak. Actually dia punya spare part akan rosak. 6 tahun spare part dia akan rosak. So siapa yang sesuai beli kereta yang hybrid? Kau high mileage 1 bulan 5,000 and then kau standby 5 tahun mau jual, itu sesuai dengan kau. Kalau kau beli kereta untuk bini pakai city drive long term, mau beli ini kereta 10 tahun, 15 tahun, 13 tahun, I think maybe ICE punya kereta sesuai dengan kau. And then 1 bulan bawa kereta tak banyak lah. Okay, kalau less than 3,000 punya, jangan pergi fikir hybrid. Jangan, no, tak sesuai dengan kau. Okay, so test drive sini sudah habis. So selepas berapa hari saya test drive, I mau isi minyak balik. Masih ingat hari tu I dekat Genting sana, I sudah isi minyak. Okay, sekarang dia punya mileage total 493 km. Okay, nampak 493 km. So sekarang I pergi isi minyak. Tengok ini kereta sudah lepas I pergi Genting Highland. Dan balik sini jalan. And then I start kereta, buat video 1 jam 2 jam. Dia punya fuel consumption macam mana. Okay, kita tengok sekejap. I isi minyak dulu guys. Sama juga, kasih isi penuh, habis tik. Tak boleh masuk lagi. Okay, jom. Isi ya. Kali ini ya, Mitsubishi tak ada isi minyak kasih I. I sendiri keluar wang. Tak ada bayar I lagi, mau sendiri bayar. Tunggu dia penuh. Ada tik, kita see berapa. Sudah tak boleh ya? Sudah tak boleh ya? Cek. Mula. Maya cakap mula. Sebab I ingat sudah isi 100 lebih. Tak lah. RM91.20. Okey, 34.16 liter. Okey. So 493 kilometer perlu pakai 34.16 liter saja. Nanti I kira itu duit minyak. Sekejap. Thank you. Okey, lepas bila I isi minyak, I ingat sangat murah. Tapi lepas I tengok balik okey aja lah. Tak murah sangat. Okey. So 14.4 km per liter. Maknanya apa? Bukan jimat minyak sangat. Okey lah. Cakap jimat lah. Okey lah. So video ini hari sudah habis. Okay, untuk ini test drive, I mau bagi korang sikit information. I sendiri punya pandangan. Dia pakai Tucson bin, tapi dia tak ada cara certain brand punya multi-link. Okay, so pernah I cakap bukan Tucson bin tak baik kalau dia pandai dealing. So untuk dia Mitsubishi S-Force
Dia punya tuning sangat baik, sangat pandai. That's why 2 week before I punya video cakap I mau jumpa dia. Dia sangat pandai. Kereta tinggi macam ni, lagi Thompson Bin punya suspension, dia boleh tuning sampai macam ni. I memang sangat respect. Okay. I sudah test macam-macam punya kereta. Kalau range ini 120, I rasa dia power. Okay. Mitsubishi S-Force, I tak ada makan wang punya. Minta tolong jangan cakap I sudah makan wang. Dosa. Tak ada makan wang, tak ada orang bagi I wang. Ini buat video saya punya hobi. Okay, thank you.